Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyut Nisa Lekariandani, NIM 24550 111 dari kelas H, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama hingga kelima pada mata kuliah Sosiologi Peternakan. Sosiologi ialah ilmu yang berhubungan dengan mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sosiologi dalam peternakan dibutuhkan dikarenakan isu kemanusiaan dan kemasyarakatan yang muncul sebagai refleksi dari ketimpangan yang dialami peternak sebagai akibat perkembangan industri peternakan. Dalam dunia peternakan tidak hanya mempelajari tentang objek peternakan, namun sebagai subjek dari dunia peternakan itu sendiri. Pada 5 tahun terakhir, banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan peternakan, salah satunya lumpy skin disease atau LSD. Lumpy skin disease merupakan penyakit kulit yang menyerang sebangsa sapi atau kerbau air yang disebabkan oleh virus Capripox virus. Ternak yang terjangkit virus tersebut akan mengalami demam, adanya gangguan respirasi seperti ingus pada hidung ternak, penurunan nafsu makan, dan juga produktivitas susu. Yang paling utama, yang paling umum yaitu timbulnya benjolan pada kulit sebesar 5-20 mm. Penyakit ini dapat menular dengan melalui serangga seperti nyamuk, lalat, atau kutu, atau dengan adanya interaksi antara ternak terjangkit dengan ternak sehat. Ternak yang terinfeksi akan mengalami periode inkubasi selama 5-14 hari atau 2 minggu sebelum timbulnya gejala. Asosiatif dan disosiatif. Bagi pihak peternak, adanya wabah LSD ini dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang penyakit ternak dan memperkuat atau memperluas kerjasama antar pihak lain. Namun, hal negatifnya adalah peternak mengalami kerugian ekonomi karena menurunnya produktivitas dan juga biaya perawatan yang mengakibatkan kecemasan dan yang mendalam bagi mereka. Dari pihak pemerintah dan badan kesehatan yang lain termasuk penyedia vaksin dapat berdampak positif, yaitu dengan peningkatan kemampuan respon krisis dari peternak dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan juga pengembangan produk baru, yaitu vaksin untuk wabah LSD. Interaksi antara peternak dan pemerintah termasuk dalam hubungan primary group dalam bentuk Gamescraft yang merujuk pada hubungan yang diikat oleh batin, yaitu yang bersifat alamiah. Dalam kasus ini menyebabkan kerjasama yang erat dengan atas kemauan peternak yang berperan aktif dalam melakukan pelaporan masalah pada pihak pemerintah dan mempraktikkan langkah-langkah yang dianjurkan oleh pihak pemerintah. Pemerintah mengatur dan menyediakan fasilitas dalam menangani kasus tersebut. Interaksi antara peternak dan pihak kesehatan ternak merupakan hubungan secondary group dalam bentuk Gesellschaft yang memiliki hubungan jual beli yang singkat. Peternak membutuhkan barang dan jasa dari pihak kesehatan ternak, antaranya konsultasi, pemeriksaan, pemberian vaksin pada ternak. Hubungan antara kelompok dan kelompok ini untuk mencapai tujuan pemberian vaksin dapat terlaksana dengan baik. Dengan mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok sosial ini dapat menghindari terjadinya masalah atau konflik antar kelompok. Peningkatan produktivitas karena adanya kerjasama mendorong terciptanya ide-ide baru seperti menciptakan vaksin baru untuk kasus yang lain.
Unsur-unsur kultural universal pada kasus LSD yaitu yang pertama, tersedianya alat dan perlengkapan dalam penanganan kasus LSD. Penyebaran LSD dapat dengan cara penularan secara tidak langsung, yaitu melalui serangga seperti nyamuk, lalat, dan kutu, sehingga harus terkontrol dengan pengobatan atau pengadaan vaksin, antibiotik, alat medis, dan alat-alat yang lain seperti kandang untuk isolasi untuk menekan penyebaran LSD pada ternak. Yang kedua yaitu daging, susu, dan hasil ternak yang lain merupakan salah satu kewajiban atau kebutuhan yang wajib untuk masyarakat sekitar. Terlihat dari tingginya peminat dan juga ini berpengaruh pada perekonomian para peternak. Terjangkitnya ternak oleh wabah LSD menyebabkan penurunan ekonomi atau bahkan sampai kebangkrutan para peternak, dikarenakan produktivitas susu yang menurun. Yang ketiga yaitu diperlukannya adanya penyuluhan pada pihak peternak dan juga masyarakat atas cara penanganan, pencegahan, penyebaran LSD. Peternak supaya lebih dimaksimalkan akan perlindungan kesehatan hewan ternaknya dengan cara melakukan vaksin rutin pada ternak, melakukan komunikasi antara peternak dengan pemerintah, peternak dengan pihak kesehatan ternak agar jika suatu saat terjadi sesuatu yang mencurigakan pada hewan ternak, maka akan ditangani dengan cepat tanpa ada rasa takut penularan ke hewan ternak lainnya. Strata, status, dan role pihak yang berinteraksi, yaitu peternak sebagai produsen atau selaku pihak yang terdampak LSD memiliki strata bawah dikarenakan tidak memiliki fasilitas yang cukup dalam menangani kasus LSD, namun memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan ternak dengan menjalin komunikasi dengan pihak terkait dan juga menjaga kesehatan dengan cara membersihkan kandang dan menjaga sekitar kandang. Yang kedua yaitu pemerintah sebagai pengendali kesehatan ternak memiliki strata menengah ke atas dikarenakan memiliki akses luas dalam penanganan kasus LSD dengan mengatur program vaksinasi, karantina, dan pengecekan secara bertahap. Yang ketiga yaitu badan kesehatan dan penyedia vaksin sebagai pihak mendiagnosis, mengobati, dan merawat ternak. Memiliki strata menengah dikarenakan memiliki peran penting dalam proses penyembuhan, namun tidak memiliki kontrol langsung terhadap kebijakan. Dapat disimpulkan, semua ini memiliki perspektif fungsional, yaitu memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang saling berhubungan, di mana masing-masing kelompok memainkan suatu peranan dan pelaksanaan membantu bekerjanya sistem tersebut. Solusi untuk kasus itu yaitu dengan melakukan kampanye akan bahaya dan cara memutus penyebaran penyakit LSD. Yang kedua yaitu melakukan vaksinasi pada ternak dan pengisolasian agar tidak menyebar dengan ternak lainnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas kerja pemerintah dalam menangani masalah peternakan agar kerja cepat, kerja kritis. Yang keempat yaitu peternak wajib rutin lapor terkait perkembangan atau penurunan kualitas ternak. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas produk vaksin untuk penyakit ternak menular. Yang keenam, bersama-sama mencari jalan keluar agar tidak terhambat perekonomian para peternak. Contohnya, dengan memaksimalkan penyembuhan ternak yang terjangkit. Yang selain itu dapat dengan membuat atau mencari kerja sampingan yang tidak bergantung pada hasil ternak tersebut.